Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Roisatul Munawaroh, NIM 64114200002 dari kelas 1A Prodi Kesehatan Masyarakat Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan memberikan beberapa solusi sebagai upaya dari beberapa masalah atau dampak kependudukan di Indonesia yang berguna di masa depan. Proyeksi penduduk merupakan salah satu unsur demografi yang dapat dimanfaatkan untuk masukan berbagai kebijakan dalam penyusunan rencana pembangunan sosial ekonomi di masa mendatang. Proyeksi penduduk sangat dipengaruhi oleh angka fertilitas, mortalitas, dan migrasi di tahun-tahun sebelumnya. Di sini, saya akan memproyeksikan beberapa indikator yang berkaitan dengan kependudukan. Yang pertama yaitu dinamika penduduk. Dinamika penduduk adalah perubahan atau pertumbuhan jumlah penduduk dari waktu ke waktu. Hal ini disebabkan karena adanya peristiwa kelahiran, kematian, dan perpindahan penduduk. Dampak dari dinamika penduduk yaitu 1. Pertumbuhan penduduk yang tinggi. 2. Meningkatnya angka pengangguran. 3. Meningkatnya kemiskinan. 4. Penurunan tingkat kesehatan. 5. Menurunnya tingkat pendidikan. Yang kedua yaitu keluarga berencana atau yang lebih akrab disebut KB. Adalah program skala nasional untuk menekan angka kelahiran dan mengendalikan pertambahan penduduk di suatu negara. Dampak negatif dari KB sendiri yaitu efek samping KB terhadap kesehatan seperti siklus haid yang tidak teratur. Yang ketiga yaitu perkawinan. Perkawinan adalah hubungan permanen antara laki-laki dan perempuan yang diakui sah oleh masyarakat yang bersangkutan yang berdasarkan atas peraturan perkawinan yang berlaku. Namun, di Indonesia sendiri masih banyak perkawinan anak di bawah umur yang dapat memberikan berbagai dampak negatif. Dampak dari perkawinan di bawah umur yaitu pertama, 5 kali lebih besar berpeluang meninggal dalam persalinan baik ibu atau bayi. Kedua, 40% beresiko terlahir anak stunting. Ketiga, beresiko anak terlahir prematur dan meninggal di usia kurang dari 1 tahun. Keempat, 85% anak perempuan mengakhiri pendidikannya setelah menikah. Kelima, 41% kekerasan dalam keluarga dianggap wajar oleh pihak perempuan. Dan yang keenam, siklus ketidaksetaraan gender dan siklus kemiskinan berkelanjutan dalam masyarakat berpotensi menghilangkan peningkatan 1,70% PDB. Yang keempat yaitu pendidikan. Pendidikan adalah pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian. Sebagian besar masyarakat Indonesia memiliki pendidikan yang rendah. Hal ini tentunya memiliki dampak negatif seperti pendapatan pekerja yang rendah, perkembangan ekonomi lambat, mudah dipengaruhi isu dan berita bohong, adanya kebiasaan buruk di masyarakat. Yang kelima yaitu ketenaga kerjaan. Ketenaga kerjaan merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan tenaga kerja. Masalah ketenaga kerjaan apabila dikaji lebih dalam menunjukkan adanya 3 problematika pokok yaitu yang pertama, percepatan pertumbuhan angkatan kerja tidak disertai dengan percepatan pertumbuhan lapangan pekerjaan. Yang kedua, kesempatan kerja di Indonesia umumnya tidak terdistribusi sempurna atau tidak merata. Yang ketiga, kenaikan produktivitas rendah. Yang terakhir yaitu migrasi. Migrasi diartikan sebagai perpindahan yang relatif permanen dari suatu daerah ke daerah lain. Dampak dari migrasi yaitu penurunan konsumsi makan penduduk kota, khusus keluarga miskin, yang dapat mengakibatkan masalah kekurangan gizi dan busung lapar.
Indonesia termasuk salah satu negara yang tingkat pertumbuhan penduduknya sangat tinggi. Hal ini bisa memberikan dampak negatif bagi suatu negara bila tidak diatasi dengan benar. Berikut ini beberapa cara mengatasi pertumbuhan penduduk yang tinggi, yaitu 1. Menggalakkan program transmigrasi. 2. Pemerataan lapangan kerja. 3. Menekan pertumbuhan penduduk dengan program keluarga berencana. 4. Membuat undang-undang yang menetapkan usia minimal menikah. 5. Membatasi tunjangan anak bagi PNS dan ABRI hingga anak kedua. 6. Memberlakukan tarif tinggi bagi para imigran. 7. Menyebarluaskan pendidikan kependudukan ke berbagai jenjang pendidikan.